Pernahkah kita melihat sesuatu setiap hari hingga akhirnya kita berpikir, mengapa ya keadaan ini bisa terjadi? Atau mungkin apakah ada yang mempengaruhi mengapa kejadian ini terus terjadi berulang? Data terkadang berasal dari peristiwa sehari-hari. Berangkat dari rasa penasaran inilah mengapa saya mengembangkan kemampuan di bidang analisis data. Halo, saya Mutiara Nantasi Juntak, seorang fresh graduate statistika dari Universitas Tanjung Pura. Jika saya harus mendeskripsikan diri dalam 3 hal, maka 3 hal tersebut adalah aktif, bertanggung jawab, dan penuh rasa ingin tahu. 3 hal inilah yang mendorong saya dalam mengambil setiap langkah, terutama dalam dunia riset. Saya selalu kagum melihat jangkauan Telkom. Saya lahir dan besar di Kalimantan Barat, di sebuah kota kecil, dan melihat bagaimana produk Telkom bisa begitu dikenal luas secara nasional bahkan di daerah-daerah kecil di Kalimantan sekalipun. Saya sering berpikir bagaimana Telkom bisa memahami pasar yang begitu beragam bahkan dari Sabang hingga Merauke. Salah satu jawabannya tentu ada pada tim riset yang sukses dalam mengolah dan menganalisis data. Keinginan saya untuk belajar secara langsung dari tim ahli ini adalah salah satu motivasi utama saya. Saya yakin kemampuan analisis yang saya miliki bisa saya terapkan untuk berkontribusi sambil menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari tim riset Telkom Indonesia yang luar biasa. Bicara tentang riset, ada 3 pengalaman penting yang membentuk cara saya bekerja. Pertama, riset yang berasal dari rasa ingin tahu. Di Kalimantan Barat, saya tumbuh dikelilingi banyaknya pabrik kelapa sawit. Dari sini, saya penasaran apakah mereka benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi regional kami. Dari pertanyaan ini, saya menghasilkan buah pikir dan kemudian membawanya ke dalam kompetisi. Saya dan tim melakukan analisis regresi atau tepatnya analisis data panel untuk melihat pengaruh industri kelapa sawit terhadap daerah kami. Hasilnya, kami mendapat meraih juara kedua pada MIPA Science Festival di lingkungan universitas. Ini membuktikan bahwa terkadang riset dapat muncul dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kedua adalah tentang riset dan komunikasi data. Saat magang di Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, saya dibimbing langsung oleh dosen dan mentor di BPS untuk melakukan riset tentang peramahan invasi Kota Pontianak menggunakan metode double exponential smoothing. Dan hasilnya berhasil dipublikasikan di jurnal Forum Analisis Statistik di BPS Kalbar. Saya juga belajar hal penting, salah satunya adalah tentang komunikasi data dari tim publikasi di BPS Kalbar. Saya diberikan kesempatan untuk membuat konten edukasi dengan mengubah data kompleks menjadi data yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini saya lakukan dalam berupa infografis dan Reels di Instagram resmi BPS Kalbar yang kemudian mendapatkan lebih dari 21.000 penayangan. Dari hal ini saya belajar hal penting bahwa riset tidak berhenti pada angka tetapi juga selesai ketika kita mampu menyampaikan pesan di dalamnya kepada masyarakat ataupun orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi aktif mencari solusi. Saat mengerjakan skripsi tentang analisis pembentukan portofolio saham menggunakan metode Camedo's Clustering dan Mean Variance Efficient Portfolio, saya merasakan kebuntuan dan burnout di tengah jalannya itu pada bab kedua. Namun, saya tidak ingin membiarkan hal ini berlarut-larut, sehingga saya mencari solusi dengan berdiskusi bersama teman saya, dan saya memutuskan untuk mengubah alur pengerjaan dari yang paling saya minati, yaitu analisis data. Saat saya mengulik data, saya menemukan bahwa ternyata metode yang saya rancang di awal tidak sesuai dengan data yang saya miliki. Oleh karena itu, saya melakukan riset ulang dan melakukan bimbingan secara rutin, sehingga akhirnya saya lebih memahami skripsi saya dan saya enjoy dalam mengerjakannya. Bahkan saya mampu menyelesaikan skripsi saya di akhir semester ke-7. Dan saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menjadi asisten dosen sambil menunggu wisuda. Dalam setiap riset, saya menggunakan berbagai tools. Untuk mendukung pekerjaan, saya terampil menggunakan beberapa perangkat lunak diantaranya sebagai berikut. Dari semua pengalaman ini, saya tidak ingin berhenti belajar. Saya membangun aktivitas dan rutinitas yang seimbang setiap harinya, dimulai dari pagi hari, saya membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Biasanya saya iringi dengan mendengarkan podcast berbahasa Inggris. Selain itu, saya juga
juga di jam produktif melakukan peningkatan skill secara teknis, mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya mengikuti pelatihan Excel untuk data analis di Dikilab dan beberapa waktu lalu mengikuti pelatihan data science di Kementerian Komdigi. Di sore hari, biasanya dalam 2 hari sekali atau 3 hari sekali, saya rutin melakukan jogging untuk menjaga energi dan melepaskan penat. Dan di malam hari adalah waktu luang saya untuk melihat berbagai peluang kerja yang ada. Bagi saya, riset adalah sebuah proses di mana dimulai dari sebuah pertanyaan, diuji dengan tantangan, dan diakhiri dengan sebuah solusi. Dari berbagai pengalaman, saya mempelajari satu hal penting bahwa seorang researcher yang hebat bukan hanya sekadar tentang kemampuan analitis, tetapi juga kemampuan mengomunikasikan hasil risetnya dengan mudah dipahami. Inilah hal yang terus saya asah dan saya berharap dapat diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak dari para ahli di Telkom Indonesia untuk berkontribusi dalam menerapkan kemampuan analitis saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai bertemu di Digistar Kelas Intern Batch 4.